kita mulai kumpulkan apel malam untuk pengecekan persiapan tidur. Kan ini kan masih Capra ya, masih Diksar dan dipegang oleh dari Polri. Kemudian pada pukul apel malam kejadian apel malam itu, selesai apel malam, almarhum mengeluh lemas, kemudian kita cek di sana kenapa, dikasih minum lain-lain gitu kan, kemudian dibawalah ke KSA. Dari KSA setelah malam itu dicek kenapa, tensi segala macam rutin biasa, kemudian kita kirim ke RSU 4. Di RSU 4 di checking, kemudian kita kirim ke RSAS untuk diadakan pemulasaraan. Penyebabnya hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Ada riwayat sakit jantung nggak? Tidak ada. Karena dia sudah seleksi daerah, kondisi sehat semuanya. Kalau keterangan medis mungkin ini penyebabnya faktor kelelahan atau gimana? Tidak ada, lelah juga enggak juga, karena waktu meninggal hanya ke saturasi masih 70. Detak jantung itu 70, tetapi kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pak, kegiatan apelnya mulai dari jam berapa? Apel malam kita mulai kumpulkan di info jam 22. Kegiatan Diksar itu apa 20 lebih. Pak, bisa dijelaskan? Diksar kan kita saat ini hanya latihan PBB aja, karena waktunya hanya 1 minggu. Mulai dari tanggal berapa Pak Diksar? Diksar tanggal berapa mulai? 12 ya? Bukan. Bukan. Tanggal 30. Tanggal 30, tanggal 1 pembukaan. Pak, kalau itu saat kejadian itu di luar atau di dalam kampus? Di dalam asrama, kan kita tinggal di kisaran di sini juga. Tinggal di mes, kegiatan juga baris berbaris, tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang kemana juga. Lari-lari sore wajar, pagi sama malam hari, siang, hari siang. Berarti vonis serangan jantung? Ya, henti detak jantung. Tapi bukan punya bawaan penyakit jantung. Kalau bawaan pasti nggak akan diterima. Ya. Pada meninggalnya sendiri waktu kematiannya tepat jam berapa? Kematian jam 23.50 atau berapa ya, sekitar itulah. Jenazah sekarang udah dikirim ke mana? Sudah dimakamkan pagi ini di Maluku Utara. Dikirimnya dari kapan? Dari kemarin. Pagi ya? Kargo ya pagi. Kita lepas dari RSAS setelah di pemulasaraan kita kirimkan. Dan ketika almarhum dinyatakan meninggal, kita sudah menghubungi, pada saat sakit kita sudah menghubungi orang tuanya juga sudah ikhlas, tidak masalah. Pas saat itu apa si korban itu merasa mengeluh? Enggak ada, tidak ada. Bang, dengan adanya kejadian ini, program bisa sendiri akan dievaluasi? Terus berjalan, nggak ada masalah. Nggak ada. Dan keluarga berarti nggak ada permintaan untuk visum atau apa? Nggak ada. Kita tawarkan apakah mau divisum atau otopsi, mereka menolak. Pak, mungkin apa yang disampaikan Kak untuk kepada keluarga yang ditinggalkan? Ya tentunya kami turut berduka cita dan semoga almarhum husnul khotimah dan beragama muslim almarhum, dan semangatnya juga tinggi, terbukti melalui berbagai macam tahapan seleksi lolos, yang mungkin memang belum garis tangan beliau untuk lulus dari BDN, tapi salah satu menjadi penyemangat untuk kita semua bahwa perjuangan itu panjang, dan kalau ada kesehatan yang kurang ya jangan memaksakan diri untuk teman-teman semua yang akan mendaftar tahun depan. Tapi secara lengkap kami mohon turut berduka cita kepada keluarga. Semoga nanti menimbulkan semangat untuk adik-adiknya yang lain untuk tetap semangat masuk ke IPDN. Pak, ini almarhum statusnya masih Capra. Mungkin dari pihak IPDN akan menyantuni keluarga. Oh, itu pasti. Itu kan jiwa sosial ya. Pasti kalau itu. Kita sudah antar ke rumah duka karena permintaan orang tua, minta tolong diantar kembali. Kami antarkan sudah, dan pagi ini saat ini nih prosesi pemakaman. Selama Diksar itu kalau tim medis selalu standby? Pastilah. Selalu standby. Pasti. Kalau itu protap dan itu merupakan sudah SOP, tidak mungkin tidak ada. Karena petugas piketnya ada, petugas kesehatan ada, semuanya ada, dan ini semua sudah kita laksanakan di dalam kampus. Pak, kalau Pak Maulana itu dari Malut ke sininya dari tanggal berapa Pak? Daftar ulang tanggal berapa ya? Akhir bulan September tuh. Berarti sudah di Sumedangnya September ini. Masuk ke sini ketika pendaftaran akhir. Pak, untuk penegasannya Pak, dalam Diksar itu memang pure hanya kegiatan PBB dan tidak ada kegiatan lain. Enggak ada.
Karena kan dia juga kalau mungkin ada dugaan katanya tadi bilang apa terjadi kekerasan, nggak ada, orang itu masih ketemu senior juga belum. Dia belum menjadi praja, masih capra. Jadi belum ketemu sama senior saya, belum ada tindakan dari mana-mana. Kalau penyebab serangan jantung, Saya nggak tahu. Kalau penyebab dari hasil serangan dokter, henti jantung. Jadi penegasan aja Pak, mungkin kelelahan terus henti jantung dan itu penyebab meninggal dunia. Iya, kalau kelelahan enggak juga, karena dia masih apel malam, tidak ada mengeluh sakit juga enggak. Kan teman-temannya ada juga. Tiba-tiba henti jantung. Iya. Penjelasan dokter. Dia lemas, kemudian kita cek, kita kasih minum, karena mungkin tidak segera membaik, kita kirim ke RS mana? Unpad. Meninggalnya berarti di rumah sakit. Di rumah sakit. berarti dari lokasi sini ke Unpad masih ditangani gitu ya, Pak, ya? Nggak langsung. Ketika lemas masih kita tangani, kemudian kita tidak membaik segera kita kirim. Pak, berarti menembuskan napasnya di RSAS atau di Unpad? Di Unpad. Pak, berarti sebelum ada pengiriman itu kan biasa fit proper test segala sesuatu itu kan di wilayah ya? Maksudnya? Ya maksudnya fit proper test kesehatan termasuk itu di wilayah. Oh, sebelum keterima ke sini itu sudah ada dari cek, mereka dari Malut, berarti pendaftaran di Malut, dan semua tes kesehatan sudah dilakukan di sana. Ada 2 tahap, tes kesehatan pertama dan tes kesehatan kedua, semuanya dalam kondisi baik. Jadi tidak ada unsur kekerasan ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada kalau itu. IPDN paling seksi di situ ya, padahal nggak ada tuh. Penegasan aja Pak, itu apa terkait itu mungkin khawatir isu di masyarakat, penegasan terkait Penegasan aja, Pak. penegasan. Oke. Ini isu di medsos nih yang kadang-kadang kalang kabut ya. Di IPDN sudah 0 kekerasan. Itu IPDN. Untuk Capra belum berhubungan dengan senior, masih ditangani oleh tim Diksar dan tidak melibatkan jajaran IPDN karena belum lulus. Kalau nanti nggak lulus dari tes Diksar ini juga pasti ada yang kembali. Jadi belum jadi Capra, belum jadi praja IPDN, masih calon praja dan masih multi Diksar. Tidak ada unsur kekerasan sedikit pun. Di dalam tubuh korban juga tidak ada dibuktikan tidak ada luka-luka, juga tidak ada. Semuanya murni karena beliau almarhum berhenti jantung. Kecapean gitu ya? Kalau kecapean enggak, karena teman-teman juga ada. Karena pada saat apel itu ditanya juga, kan ada yang sakit, kalau sakit lapor, enggak juga lapor. Nah, setelah meninggalnya Maulana, Capra ini karena Capra akan menggelar doa bersama bagaimana? Capra masih rutin kegiatan, masih rutin. Kalau doa pastilah rutin, kita kan hari Jumat juga setiap saat kita berdoa. Tim Diksar dari mana Pak? Diksar Dari kita kerjasama dengan Polda. Aman ya? Clear ya? Jangan ada dugaan yang lain-lain. IPDN sangat terbuka, jadi kalau nggak nanya ya nggak ada sisa. Terima kasih.
Ya, calon Praja Maulana. Ya, jadi kejadian pada hari Rabu malam sekitar jam beliau meninggal, almarhum meninggal itu sekitar jam 23-an ya, 23 lebih dikit lah. Kemudian diawali dari apel malam. Kan rutin tuh kegiatan biasa apel malam. Di jam 22 itu kita mulai kumpulkan apel malam untuk pengecekan persiapan tidur. Kan ini kan masih Capra ya, masih Diksar, dan dipegang oleh dari Polri. Kemudian pada pukul apel malam lah, kejadian apel malam itu, selesai apel malam almarhum mengeluh lemas, kemudian kita cek di sana kenapa, dikasih minum lain-lain gitu kan, kemudian dibawalah ke KSA. Dari KSA, setelah malam itu dicek kenapa, tensi segala macam rutin biasa, kemudian kita kirim ke RSU 4. Di RSU 4 di checking, kemudian kita kirim ke RSAS untuk diadakan pemulasaran. Penyebabnya hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Ada riwayat sakit jantung nggak? Tidak ada, karena dia sudah seleksi daerah, kondisi sehat semuanya. Kalau keterangan medis mungkin ini penyebabnya faktor kelelahan atau gimana? Tidak ada, lelah juga enggak juga, karena waktu meninggal hanya saturasi masih 70, detak jantung itu 70, tetapi kemudian dinyatakan meninggal dunia. Kegiatan apelnya mulai dari jam berapa? Apel malam kita mulai kumpulkan di info jam 22. Kegiatan Diksar itu apa 22 aja lebih. Pak, bisa dijelaskan? Diksar kan kita saat ini hanya latihan PBB aja, karena waktunya hanya 1 minggu. Mulai dari tanggal berapa Pak Diksar? Diksar tanggal berapa menit? 12 ya? Bukan. Bukan Sehari, tanggal 30. Tanggal 30, tanggal 1 pembukaan. Pak, kalau itu saat kejadian itu di luar atau di dalam kampus? Di dalam asrama, kan kita tinggal di kisaran di sini juga. Tinggal di mes, kegiatan juga baris berbaris, tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang kemana juga. Lari-lari sore wajar, pagi sama malam hari, siang, lari siang. Berarti ponis serangan jantung. Ya, henti detak jantung. Tapi bukan punya bawaan penyakit jantung. Kalau bawaan pasti nggak akan diterima. Ya. pada meninggalnya sendiri waktu kematiannya tepat jam berapa? Kematian jam 23.50 atau berapa ya, sekitar itulah. Jenazah sekarang udah dikirim ke mana? Sudah dimakamkan pagi ini di Maluku Utara. Dikirimnya dari kapan? Dari kemarin, Pagi. kargo ya pagi. Kita lepas dari RSAS tadi pemulasaraan, kita kirimkan. Dan ketika almarhum dinyatakan meninggal, kita sudah menghubungi, pada saat sakit kita sudah menghubungi orang tuanya juga sudah ikhlas, tidak masalah. Pas saat itu apa si korban itu merasa mengeluh? Enggak ada, tidak ada. Bang, dengan adanya kejadian ini, program bisa sendiri akan dievaluasi? Terus berjalan, nggak ada masalah. Nah, Dan keluarga berarti nggak ada permintaan untuk visum atau apa? nggak ada. Kita tawarkan, apakah mau divisum atau otopsi, mereka menolak. Kak, mungkin apa yang bisa disampaikan Kak untuk kepada keluarga yang ditinggalkan? Ya tentunya kami ikut berduka cita, dan semoga almarhum husnul khotimah dan beragama muslim almarhum, dan semangatnya juga tinggi, terbukti melalui berbagai macam tahapan seleksi lolos, yang mungkin memang belum
garis tangan beliau untuk lulus dari IPDN, tapi salah satu menjadi penyemangat untuk kita semua bahwa perjuangan itu panjang, dan kalau ada kesehatan yang kurang ya jangan memaksakan diri untuk teman-teman supaya akan mendaftar tahun depan. Tapi secara lengkap kami mohon turut berduka cita pada keluarga. Semoga nanti menimbulkan semangat untuk adik-adiknya yang lain untuk tetap semangat masuk ke IPDN. Pak, ini almarhum statusnya masih Capra. Mungkin dari pihak IPDN akan menyantuni keluarga. Oh, itu pasti. Itu kan apa namanya, jiwa sosial ya. Pasti kalau kita sudah antar ke rumah duka karena permintaan orang tua minta tolong diantar kembali, kami antarkan sudah, dan pagi ini saat ini nih prosesi pemakaman. Selama Diksar itu kalau tim medis selalu standby? Pastilah, Selalu standby. pasti. Kalau itu protap dan itu merupakan apa namanya sudah SOP, tidak mungkin tidak ada. Karena petugas piketnya ada, petugas kesehatan ada, semuanya ada, dan ini semua sudah kita laksanakan di dalam kampus. Pak, kalau Pak Maulana itu dari Malut ke sininya dari tanggal berapa, Pak? Daftar ulang tanggal berapa ya? Akhir bulan September tuh. Sudah di Sumedangnya September ini. Masuk ke sini ketika pendaftaran akhir. Untuk penegasannya Pak, dalam Diksar itu memang pure hanya kegiatan PBB dan tidak ada kegiatan lain. Enggak ada. Karena kan dia juga kalau mungkin ada dugaan katanya tadi bilang apa terjadi kekerasan, nggak ada. Orang itu masih ketemu senior juga belum. Dia belum menjadi praja, masih capra. Jadi belum ketemu sama senior saya, belum ada tindakan dari mana-mana. Kalau penyebab serangan jantung kenapa, Pak? Nah, saya nggak tahu. Kalau penyebab Serangan dokter. henti jantung. Jadi penegasan aja Pak, mungkin kelelahan terus henti jantung dan itu penyebab meninggal dunia. Iya, kalau kelelahan enggak juga, karena dia masih apel malam, tidak ada mengeluh sakit juga enggak. Kan teman-temannya ada juga. Tiba-tiba henti jantung. Iya. Penjelasan dokter. Dia lemas, kemudian kita cek, kita kasih minum, karena mungkin tidak segera membaik, kita kirim ke RS mana? Unpad. Meninggalnya berarti di rumah sakit. Di rumah sakit. Berarti dari lokasi sini ke Unpad masih ditangani gitu ya, Pak? Nggak langsung. Ketika lemas masih kita tangani. Kemudian kita tidak membaik, segera kita kirim. Pak, berarti menghembuskan napasnya di RSAS atau di Unpad? Di Unpad. Pak, berarti sebelum ada pengiriman itu kan biasa fit proper test segala sesuatu itu kan di wilayah ya. Maksudnya? Ya maksudnya fit proper test kesehatan termasuk itu di wilayah. Oh, sebelum keterima ke sini itu sudah ada dari cek, mereka dari Malut, berarti pendaftaran di Malut, dan semua tes kesehatan sudah dilakukan di sana. Ada 2 tahap, tes kesehatan pertama dan tes kesehatan kedua, semuanya dalam kondisi baik. Jadi tidak ada unsur kekerasan ya. Nggak ada, sama sekali nggak ada kalau itu. IPDN paling seksi di situ ya, padahal nggak ada tuh. Penegasan aja Pak, itu apa terkait itu mungkin khawatir isu di masyarakat. Penegasan terkait Penegasan aja, Pak. Penegasan. Oke. Ini isu di medsos nih yang kadang-kadang kalang kabut ya. Di IPDN sudah 0 kekerasan. Itu IPDN. Untuk Capra belum berhubungan dengan senior. Masih ditangani oleh tim Diksar dan tidak melibatkan jajaran IPDN karena belum lulus. Kalau nanti nggak lulus dari tes Diksar ini juga pasti ada yang kembali. Jadi belum jadi capra, belum jadi praja IPDN, masih calon praja dan masih multi Diksar. Tidak ada unsur kekerasan sedikit pun. Di dalam tubuh korban juga tidak ada dibuktikan, tidak ada luka-luka juga tidak ada. Semuanya murni karena beliau almarhum berhenti jantung. Kecapean gitu ya. Kalau kecapean enggak, karena teman-teman juga ada.
Karena pada saat APM ditanya juga kan ada yang sakit, kalau sakit lapor, enggak juga lapor. Nah, mungkin setelah meninggalnya Maulana, Capra ini karena Capra akan menggelar doa bersama bagaimana? Capra masih memiliki kegiatan, masih rutin. Kalau doa pastilah rutin. Kita kan hari Jumat juga setiap saat kita berdoa. Tim Diksar dari mana Pak? Diksar Dari kita kerjasama dengan Polda. Oke. Aman ya? Clear ya? Jangan ada dugaan yang lain-lain. IPDN sangat terbuka, jadi kalau nggak nanya ya nggak ada sisa.